Kembali ke pegunungan berkabut, Yuzio kembali mengendalikan kemampuannya. Dia terpaku pada keterampilan naga kayu level 3 yang mengubah akar utamanya menjadi setengah naga. Dia berpikir untuk menaikkan level kemampuannya dengan harapan dapat mengubah akar utamanya menjadi naga sejati. Membuka kemampuan untuk terbang, level kekuatan spiritual saat ini telah mencapai 15 juta. 7 dimensi mata surgawinya telah berkembang beberapa kali lipat karena menyerap gelombang spiritual. Tetapi dimensi dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang dapat digunakan oleh binatang buas lain untuk berlatih. Pada dasarnya dia dapat memanggil rakyatnya dan membawa mereka kemanapun dia mau. Namun, hal terpenting saat ini adalah memanfaatkan gelombang itu dan memperluas ruangnya lebih besar lagi. Jadi, ia membuka 7 dimensinya di sekujur tubuhnya, membiarkan mereka menangkap tetesan kekuatan spiritual bebas yang terus-menerus dari celah itu. Gatri dapat terus melakukan ini. Dia jauh lebih kuat karena dimensi kehidupan juga dibiarkan terbuka bersama yang lain. Raja Putri Duyung Elsa diizinkan melihat pecahan-pecahan kekuatan spiritual yang perlahan turun. Dia tidak hanya bisa menonton, dia juga bisa memanfaatkan obat super itu untuk menumbuhkan kekuatannya. Elsa bermeditasi dengan damai di bawah pengaruh gelombang spiritual saat itu terjadi. Perasaan serius menyerang Yuzio entah dari mana. Dia baru saja mendeteksi nafas yang familiar datang dari Australia. Tidak diragukan lagi, kegelapan telah turun. Fraksi Australia telah keluar dari medan perang yang suram, telah berubah menjadi lantai lahar dan sekarang berada di tepi laut. Kanguru penasaran mengapa raja membawa mereka ke sini, tetapi dia tidak berani bertanya kepada monster itu dengan suara keras, seolah diberi isyarat. Sesuatu mulai muncul dari air menerobos permukaan. Itu adalah Raja Laut Dalam, atau setidaknya yang tersisa dari mereka. Tuan Kanguru segera bersikap waspada, meneriaki raja-raja ikan itu dengan permusuhan, seolah-olah perang lain akan segera pecah. 7 raja itu bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Mata mereka terpaku pada satu makhluk saja. Mereka menoleh ke Raja Kegelapan yang merayakan kebangkitannya. Mereka mendapatkan lautan dan Australia. Bagaimana cara mengalahkannya? Eselon atas dari kedalaman telah berkumpul dalam satu koktail kekuatan laut. Tuan Kanguru yang malang tidak mendaftar untuk banyak kejutan ini, satu demi satu, karena makhluk laut dan darat telah tiba. Semuanya dapat berjalan sesuai rencana Raja Kegelapan. Dia mengayunkan sulurnya untuk membelah ruang, membebaskan gelombang spiritual yang mengingatkan pada bagaimana Gatri melakukannya di pegunungan berkabut. 7 Raja Laut Dalam adalah yang pertama menerima penobatan kekuatan dari celah dimensi. Binatang laut yang mereka bawa juga menikmati manfaat dari hujan emas. Yuzio dan Raja Kegelapan mungkin telah menggunakan metode yang sama untuk menyedot kekuatan gelombang spiritual, tetapi celah yang dibuka oleh Raja Kegelapan beberapa kali lebih besar dari celah Yuzio. Sudah seminggu sejak 2 kekuatan alam yang paling utama memulai gelombang spiritual terlebih dahulu. Perubahan yang mengejutkan mulai terjadi di dunia luar. Waktu tidak bisa berlalu lebih lambat. Selain pegunungan berkabut dan pantai Australia, gelombang spiritual telah mulai meletus di seluruh dunia. Di setiap sudut dunia, retakan dimensi muncul di tempat-tempat acak satu demi satu, memperlihatkan kekosongan yang menampung kekuatan spiritual yang tak terbatas. 9 cahaya spiritual berwarna bahkan menyinari beberapa kota manusia, menghujani obat super untuk diserap semua orang. Beberapa tempat memiliki retakan dimensi yang lebih besar dan lebih intens daripada yang lain. Misalnya, retakan sepanjang 1 kilometer muncul di atas salah satu kota manusia yang makmur. Sebelum pasukan pertahanan dan warga dapat memproses kemunculannya, gelombang binatang buas yang lebih besar dari yang pernah dilihat siapapun melancarkan serangan. Ada juga kisah tentang seekor beruang raksasa setinggi bukit, muncul dari tanah dan berjalan melalui kota metropolitan. Semua peristiwa ini sangat mempengaruhi kondisi mental manusia dan binatang buas. Kota-kota alam liar, tidak ada yang luput. Jika retakan kekuatan spiritual muncul, pembantaian berdarah pasti akan terjadi. Bahkan para petinggi dan pemimpin negara di posisi tinggi telah kehilangan kendali atas rakyatnya. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mabuk dengan kekuatan baru mereka. Seluruh planet telah jatuh ke dalam keadaan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala global. Sebuah retakan besar telah muncul di dekat salah satu gedung pemerintahan federasi. Mereka menghancurkan
menghancurkan semua binatang yang berani menyedot kekuatan roh dari retakan yang baru saja mereka ambil alih dengan paksa. Di sisi lain dunia, seorang pria bernama Bishop telah menggunakan peristiwa dunia ini untuk mendapatkan pemujaan dan penyembahan dari pengikutnya. Tepat di atas gerejanya, satu spiritite besar muncul, memberikan tontonan suci kepada mereka. Orang-orang benar terpesona oleh prestasinya yang tampak seperti dewa yang diduga memicu keajaiban itu. Aliansi 10 bangsa juga bersiap untuk perang yang tak terelakkan. Baldi yang telah mendatangi kontrak dengan pegunungan berkabut beberapa tahun yang lalu beruntung dan melihat sebuah retakan. Dengan cepat menugaskan anak buahnya untuk mengunci wilayah tersebut. Kembali di pegunungan berkabut, retakan sederhana yang dibuka oleh pohon dewa mulai terpecah menjadi retakan yang lebih besar. Retakan di langit juga bertambah jumlahnya. Ini adalah awal sebenarnya dari letusan ketiga spiritite di seluruh planet. Dia juga memperhatikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di Tanya. Mungkin dia hanya membayangkannya, tetapi rasanya seluruh planet mulai mengembang. Yujiu membayangkan kemungkinan menakutkan bahwa bumi sedang mengalami evolusinya sendiri. Tampaknya keadaan telah tenang di pantai Australia. Salah satu dari 7 Raja Laut Dalam yaitu Naga Hitam meninggalkan Golden Ring of Power untuk pergi ke tempat lain. Dia begitu fokus untuk mencapai tujuannya yang diinginkannya, sehingga itu benar-benar menakutkan. Binatang naga itu mengincar salah satu kota manusia yang makmur, semata-mata untuk membalas dendam. Orang-orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka melihat ke langit untuk melihat naga hitam sedang menuju ke arah mereka. Pilihan naga hitam untuk latihan target nuklir adalah aliansi 10 bangsa, di mana orang-orang lebih peduli untuk mendapatkan video yang bagus tentang kehancuran mereka daripada melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Naga yang hampir membunuh manusia terkuat sebelumnya sedang menuju ke infrastruktur bertingkat tinggi tanpa keributan. Warga-warga psikopat itu tidak mengalihkan pandangan dari layar ponsel mereka saat daging dan tulang mereka menguap. Naga hitam menyaksikan mahakaryanya tentang pemusnahan dari jauh dan mengagumi karyanya sendiri. Butuh waktu yang cukup lama untuk melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota dalam satu tembakan. Jadi dia sedikit kehabisan napas. Kanguru telah berdamai dan bekerja sama dengan binatang laut. Sepertinya dia khawatir mereka memberi naga hitam terlalu banyak kebebasan. Tetapi Raja Kegelapan tidak peduli tentang itu. Dia percaya bahwa manusia akan dimusnahkan juga. Yujiu juga merasakan apa yang dilakukan naga hitam yang kejam itu. Bajingan itu saat ini sedang menyerang negara tempat Alicia dan Linzit berada. Dia hanya bisa berharap tidak terjadi apa-apa pada gadis-gadis itu. Persepsi Gadri menjadi jauh lebih kuat akhir-akhir ini. Kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat. Dia tidak mampu menunggu lebih lama lagi. Jadi dia memutuskan bahwa hari ini akan menjadi hari di mana dia mencapai tingkat transenden kelima. Dengan kebangkitan kegelapan, dunia pasti akan mengalami perubahan drastis dalam setiap aspek. Menunda terobosannya lebih lama lagi, tetapi ditolak oleh dunia dan dia tidak mampu menanggungnya. Gadri mencabut akarnya yang besar, mengguncang area yang dianggapnya sebagai rumahnya. Masuknya kekuatan spiritual yang besar yang belum pernah terlihat sebelumnya hampir menyelimuti seluruh gunung. Itu turun langsung dari langit. Terobosan itu singkat, manis dan tidak kurang dari mengubah sejarah. Inti Yujiu tumbuh dalam bentuk yang lebih humanoid. Dia membuka matanya dengan vitalitas dan potensi baru yang dapat melenyapkan segalanya. Seluruh tubuh Gadri bersinar dengan cahaya keemasan, mengalir di sepanjang cabang dan akarnya. Dia secara resmi telah mencapai tingkat transenden kelima. Setelah mencapai status Transcendent 50 Order yang legendaris yang hanya dicapai oleh sedikit entitas, tubuh emas Gadri melepaskan cahaya yang cemerlang. Tetapi sesuatu membuatnya berhenti sejenak saat memeriksa jendela statusnya. Alih-alih peningkatan besar-besaran pada seluruh persenjataannya, terobosan yang menentang logika itu tidak menghasilkan perubahan apapun pada kemampuannya. Di masa lalu, naik ke level berikutnya akan memberinya peningkatan besar dalam bakat atau keterampilan bawaan. Tetapi kali ini alam semesta pasti mempermainkannya. Dia mulai panik. Untungnya sistem tersebut menjernihkan kesalahpahaman itu. Pembawa acara akan memilih arah evolusi terakhir dari 50 Order dan seterusnya. Gadri menjadi tenang setelah membaca itu. Kekhawatirannya digantikan oleh rasa ingin tahu. Setelah pertumbuhan kekuatannya yang stabil, ada banyak jalan yang dapat diambilnya dan pilihan yang dapat diambilnya.
Memilih rute Seed of Vitality akan menjadikannya worthy yang tak terbantahkan. Absolute Evolution akan memadukannya kekuatannya dengan alam itu sendiri. Thunder Control dapat membuat Thunderwood yang abadi. Instantaneous akan membuka kemungkinan untuk berdiri kokoh melawan River of Time. Dia hanya bisa memilih satu spesialisasi mulai saat ini. Matanya tertuju pada bakat bawaan yang dimilikinya sejak lahir. Benih vitalitas yang menawarkan kehidupan tanpa akhir. Pengendalian petir bukanlah yang paling cocok untuknya, dan meskipun Intanesios menawarkan kemampuan pengendalian waktu yang sangat kuat, itu tidak ideal untuk situasi saat ini. Dia menganggap bahwa evolusi absolut adalah pedang bermata dua karena dia tahu terlalu sedikit tentang seluk-beluknya. Jadi pohon dewa memilih untuk mengambil rute evolusi Transcendent Order kelima untuk menjadi pohon dunia dengan benih vitalitas. Ini adalah bakat bawaan yang dimilikinya sejak lahir. Jadi sudah sepantasnya dia melakukannya sampai tuntas. Dia telah membangun dirinya sendiri untuk jalur ini, evolusi pohon yang tidak akan pernah mati. Tentu saja dia merasa tidak enak karena tidak dapat menjelajahi rute alternatif saat ini. Tetapi dia bisa membukanya dengan poin evolusi yang cukup. Memilih benih vitalitas mengubah ras dan susunan genetiknya untuk menjadi pohon yang tidak akan mati. Dia pada dasarnya dapat beregenerasi. Dari sepotong cabang yang patah, akhirnya peningkatan kekuatan roh yang luar biasa yang dia harapkan. Turun dari kosmos, membasahi seluruh tubuhnya dengan kekuatan baru. Di seberang lautan, Black Flood Dragon telah membuat putaran kehancuran di seluruh planet. Prajurit transenden yang dimiliki manusia bahkan tidak dapat membuat penyok kecil di tubuh naga. Binatang buas ini telah menghancurkan 30 kota secara berturut-turut. Aliansi 10 bangsa menderita kerugian paling besar. Tetapi sekarang monster itu telah mengarahkan pandangannya pada Federasi Haxia. Para prajurit itu berkonflik. Mereka tahu tidak mungkin menjadi naga dengan kekuatan mereka yang sangat sedikit. Tetapi mundur pada dasarnya akan membuka kota-kota manusia untuk pemusnahan. Seorang prajurit datang dengan rencana untuk entah bagaimana membawa naga itu ke pegunungan berkabut, wilayah pohon hutan. Mereka segera bersiap untuk melakukan hal itu. Mereka perlu mengandalkan monster untuk membunuh monster lainnya. Di latar belakang, sosok berjubah dengan seksama mengamati semua kehancuran dan kematian. Black Flood Dragon dengan senang hati mengikuti para prajurit ke wilayah pohon hutan. Dia masih menyimpan dendam yang mendalam terhadap ular piton ungu yang mengacaukannya di laut. Dia mengira ular Void adalah salah satu prajurit pohon Gadri. Berdiri di sekeliling gunung tersebut adalah seluruh kekuatan faksi pohon dewa. Siluet Black Flood Dragon yang memasuki rumah mereka dengan cepat terlihat. Harimau putih masih mengalami gangguan bicara, mengatakan semua orang akan mati. QB memahami betapa seriusnya situasi ini. Sesuatu yang kuat dan permusuhan baru saja memasuki wilayah mereka. Tuannya masih berkultivasi, jadi terserah kepada bawahannya untuk bertarung. Siapa yang mengira bahwa orang yang akan maju adalah Kaisar Buaya? Dia dengan bangga melangkah maju dan bersumpah untuk mengunci wilayah ini atas nama bosnya. Setelah bertahun-tahun menangkis ancaman dari gunung berkabut, mereka akhirnya dapat melihat seberapa jauh binatang buas reptil ini telah berkembang. Black Flood Dragon segera menunjukkan mengapa dia adalah musuh yang tidak bisa dianggap enteng dengan meledakkan napas naga yang menyingkirkan kabut tebal dari jalannya. Ketika dia memutuskan untuk maju di langit yang cerah, dia disambut oleh tatapan predator yang tajam. Kaisar Buaya dan Black Flood Dragon berdiri di depan satu sama lain, tidak membiarkan diri mereka terintimidasi oleh satu sama lain. Kaisar berbicara dengan nada rendah. Dia mengatakan bahwa disinilah naga itu akan berhenti. Melangkah lebih jauh ke pegunungan tidak akan diizinkan. Naga hitam mengingat binatang bersisik ini. 3 tahun lalu, Kaisar membunuh pemimpin suku laut. Akhirnya permusuhan ini dapat diselesaikan. Kedua belah pihak sudah tahu bahwa konfrontasi ini akan berujung pada pertarungan dengan satu atau lain cara. Blackfoot Dragon dengan kecepatannya yang unggul memulai pertarungan dengan membatasi gerakan Kaisar dengan lilitan penyempitan. Begitu tertahan di tempatnya, naga itu mulai mengumpulkan sejumlah kekuatan roh yang mengerikan dalam napas naganya. Namun, Kaisar tidak akan terbunuh dalam sekali serangan seperti itu. Dia berubah menjadi naga batu, melepaskan diri dari penyempitan.
Saat suhu tubuhnya meningkat, dia mencengkram tubuh naga itu dengan kekuatan cengkramannya yang cukup kuat sehingga tampak seperti hendak mencabik-cabiknya. Karena penyusup itu terus melenturkan diri dengan napas naganya, Kaisar memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Jadi kedua binatang naga itu terkunci dalam kebuntuannya saat mereka mempersiapkan serangan destruktif untuk saling menyerang dari jarak dekat. Ketika mereka melepaskannya pada saat yang sama, kehancuran pun terjadi. Segala sesuatu di sekitarnya pasti telah meleleh dan lenyap. Ledakan itu sebesar dan serusak apapun, bahkan tidak merusak bentuk naga batu milik Kaisar. Akan tetapi Black Flood Dragon juga tidak mengalami cedera apapun. Itu serik. Apa yang dilakukan naga itu selanjutnya untuk memutuskan ikatan ini sungguh brutal. Dia menggigit tengkuk Kaisar seperti saat makan siang yang berdarah. Dia mulai menyadarinya, selain dari pohon mutan, gunung ini dipenuhi dengan binatang buas yang tangguh dalam tingkat transenden keempat yang tidak bisa dianggap enteng. Sambil menggertakkan giginya melalui luka gigitan yang menyakitkan di tengkuknya, Kaisar memfokuskan kekuatannya pada cakarnya yang tajam. Balas dendamnya datang dengan cepat. Sebuah luka besar terlukis di tubuh naga hitam. Darah menyembur keluar dengan deras. Marah naga hitam menggunakan jurus andalannya, napas naga putih. Kali ini buaya itu sudah siap, dan dia membangun pertahanannya tepat waktu untuk menerima serangan itu tanpa masalah. Dia berhasil berdiri tegak melawan teknik yang sangat merusak itu. Siapa yang tidak akan bersemangat jika mereka melakukan itu? Jika Anda melihatnya dari jauh, tes mata akan menunjukkan bahwa naga hitam memiliki keunggulan yang pasti dalam hal ukuran dan genetika. Tetapi bahkan Kyuubi pun terkejut bahwa saudaranya benar-benar akan berhadapan langsung dengan binatang buas mistik. Jika kedua monster itu terus bertarung, mereka mungkin akan terus bertarung untuk waktu yang lama tanpa pemenang. Selain itu, Kaisar memiliki tugas tambahan untuk meniru lingkungannya agar tidak mengganggu kultivasi pohon dewa. Kyuubi memperkirakan ia harus mengambil tindakan sendiri pada saat ini. Tepat ketika ia akan bergabung dalam keributan, sebuah suara lembut menasihatinya untuk menyerap kekuatan roh di pegunungan dengan damai. Pada titik ini, pertarungan naga telah berubah menjadi pertarungan melengking yang menyakitkan, karena kedua binatang buas mencoba yang terbaik untuk mengalahkan lawan mereka dengan cara apapun yang memungkinkan. Kaisar adalah salah satu entitas yang keras kepala, kecuali Black Flood Dragon entah bagaimana berhasil membunuhnya. Dia tidak akan membiarkan musuh yang bermusuhan lewat. Selain itu, dia tidak tahan dengan orang bodoh yang banyak bicara seperti naga hitam yang terus menggonggong dan menggonggong di tengah pertarungan. Kedua naga akan terlibat dalam klimak pertarungan mereka ketika akar pohon dewa tumbuh di tengah medan perang. Akar itu berbalik ke Kaisar Buaya, dan Anda lihat Anda menyarankan agar jenderalnya kembali dan berkultivasi dengan yang lain. Dia akan mengurus penyusup yang menyebabkan itu. Black Flood Dragon membangkitkan pandangan tentang misi utamanya, membuat dirinya dikenal. Kegembiraan itu segera padam setelah terkena sinar kekosongan tepat di wajahnya. Pohon dewa tidak bisa membiarkan ejekan wilayahnya ini berlanjut. Suka atau tidak suka, dorongan ini akan mengikutinya ke lokasi lain. Sinar kekosongan itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga merupakan serangan khusus yang dapat menghancurkan jalinan realitas dan membuka dimensi lain. Akar Yuziu mengikuti tubuh naga yang babak belur itu hingga ke celah di angkasa. Dengan itu, tampaknya kedamaian telah dipulihkan di Gunung Berkabut, karena semua orang kembali fokus untuk menerobos batasan mereka bersama-sama. Di dalam dimensi yang retak itu terdapat kehampaan yang membentang tanpa batas. Alam kekosongan. Melihat akar kekosongan berubah menjadi bentuk ular kekosongan, naga hitam itu terkejut sesaat. Baru terpikir olehnya sekarang bahwa ular kekosongan yang mempermalukannya sebelumnya hanyalah salah satu anggota tubuh pohon dewa. Tidak heran ada begitu banyak kesamaan. Yujiu mulai menginterogasi binatang buas itu dan bertanya apakah kegelapan telah bangkit. Naga hitam itu merasa terhina karena dia bahkan diinterogasi. Dia datang ke sini untuk bertarung, kehilangan kesempatannya untuk berevolusi menjadi naga sejati. Dengan noda yang tidak akan bisa dibersihkan, itulah sebabnya kebencian yang dia miliki terhadap pohon dewa tidak terukur. Tanpa berkata apa-apa lagi, seluruh tubuh naga itu menyala dengan kekuatan misterius. Si bodoh ini langsung bertindak 100% dan membakar jiwanya sendiri demi kekuatan yang lebih besar.
Hatinya dipenuhi dengan begitu banyak kebencian sehingga dia rela membayar harga tertinggi hanya untuk mendapatkan kesempatan membunuh pohon dewa. Namun, ular void pohon dewa sama sekali tidak terpengaruh. Dia hanya meminta maaf dan menolak untuk bergabung dengan naga dalam misi bunuh dirinya. Kekuatan seekor naga yang membakar jiwanya sendiri untuk membuka potensi yang tak terhitung sebenarnya mulai menghancurkan Void Realm. Lebih buruknya lagi, naga itu mulai mempersiapkan jurus andalannya. Hanya saja kali ini ada 3 bola kekuatan murni, bukan hanya satu. Yujiu tidak bodoh, dia tidak akan membiarkan lawannya melancarkan serangan kuat saat dia hanya berdiam diri. Dia menurunkan murka dewa dalam bentuk cakar, menjepit tubuh binatang buas itu ke dalam kehampaan. Monster mistis itu akhirnya merasakan kehampaan yang meliputi segalanya. Void Snake menatap langsung ke mata naga itu. Semut tak berdaya yang berparade dalam kulit binatang mistis ini ingin membunuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Kesenjangan kekuatan mereka begitu besar sehingga bahkan naga itu sendiri gagal melihat di mana dia berdiri dalam skala itu. Melilitkan tubuhnya di sekitar binatang itu, Yujiu ingin menyampaikan beberapa kata untuk disampaikan kepada kegelapan. Melihat wajah buruk rupa sang naga, ia segera berubah pikiran. Alih-alih melepaskan binatang itu kembali dengan sebuah pesan, monster mistis ini bisa saja menjadi komoditas lain untuk evolusinya. Sang naga tertawa seperti orang gila. Bahkan setelah dipukuli dengan sangat parah, binatang itu masih memiliki keyakinan bahwa rajanya, kegelapan, akan menginjak-injak pohon dewa suatu hari nanti. Lelah dengan semua omong kosong yang disemburkan cacing ini, Yujiu mengencangkan lilitannya dan meremukan daging dan tulang di tubuh sang naga. Rasanya seperti memeras ceruk segar di pagi hari. Setelah musuh ditangani, Yuji memanggil satu-satunya prajuritnya yang tinggal di alam hampa, Zillion, sang belalang sembah. Begitu ia memanggilnya, aura tajam melesat melalui kekosongan dengan kecepatan yang menggelikan. Zillion telah mengalami transformasi yang cukup besar setelah tinggal di alam ini. Tubuhnya telah beradaptasi dengan kerasnya kehampaan, membuatnya menjadi mesin pemburu dan pembunuh yang efisien. Hari ini ia mendapatkan suguhan yang cukup mengesankan, seluruh tubuh Black Flood Dragon untuk disantap. Itu pasti akan sangat membantunya. Zillion tidak menyia-nyiakan sedetik pun dan mulai mengunyah makanannya yang lezat. Pohon dewa menyaksikan dari pinggir. Terobosan terakhir Zillion adalah berkat kekuatan roh 9 warna selama pasang surut mencapai tingkat ketiga. Di dalam kehampaan ini, Yujiu akhirnya bisa merasakan napas makhluk hidup lain selain Zillion. Pasti ada ras kehampaan lain yang mengintai di sekitar ruang tak berujung ini. Belalang sembah baru saja menyelesaikan makanannya, dan peningkatan kekuatan yang drastis mengalir melalui tubuhnya hampir mencabik-cabiknya. Tidak diragukan lagi, Zillion berevolusi. Evolusi melalui proses pelahap daging adalah cara yang ganas untuk tumbuh lebih kuat. Itulah yang dilakukan kehampaan terhadap makhluk hidup. Setelah memakan mayat makhluk mistis yang baru saja dibunuh, Zillion menyerap beberapa bakat alami naga yang berasal dari garis keturunan yang lebih unggul. Kekosongan itu seperti alam semesta terpisah yang memelihara berbagai jenis makhluk. Mungkin pohon dewa dapat menjajahi dan menaklukkan beberapa makhluk kehampaan lagi, mirip dengan Zillion. Jika dia terus tumbuh lebih kuat, dia akhirnya akan bertemu dengan mereka. Berbicara tentang Zillion, belalang sembah yang hanya menginginkan kekuatan telah mengubah genetiknya. Sekarang menjadi bagian dari suku Raja Kehampaan. Bakat bawaannya memainkan peran besar dalam adaptasinya. Dia memiliki cakar kehampaan, naluri berburu napas laut, ritme kehampaan, kemampuan sembunyi-sembunyi. Setelah memakan seluruh naga, tubuh belalang sembah itu telah tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Hampir sama tingginya dengan King Gong. Dia dulunya adalah belalang sembah kecil. Awalnya dibesarkan untuk menjadi pembunuh, tetapi dia mungkin terlalu besar untuk peran itu sekarang. Namun, itu tidak akan menjadi masalah. Berdasarkan aura yang dipancarkannya, potensi membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Malah dia bahkan lebih mengerikan sekarang. Itu wajar saja, karena suku hampa dapat dianggap sebagai salah satu ras yang paling kuat. Sekarang setelah darah dan daging telah dianugerahkan kepada Zillion, saatnya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan sisa-sisa naga lainnya. Tentu saja Yujiu mampu menyia-nyiakan jiwa naga. Jadi dia segera mengeluarkan esensi binatang buas itu dalam bentuk bola putih. Sambil memegang di tangannya, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kehidupan makhluk yang begitu kuat dapat direduksi menjadi sesuatu yang sangat kecil.
Pohon dewa keluar dari alam hampa dan mulai mencari Xiaoqing yang sedang berkultivasi di salah satu cabangnya yang berkelok-kelok. Begitu dia mendengar suara tuannya, Xiaoqing menghentikan kultivasinya. Dia bermaksud memberinya bola jiwa berkualitas tinggi dari Blackfoot Dragon. Meskipun sebagian darinya hancur dalam pertempuran, itu tetap harus dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Ini sempurna. Bola yang berisi jiwa binatang mistis akan menjadi katalisator yang paling tepat baginya untuk menerobos ke tingkat keempat. Melawan segala rintangan, sekarang ia memiliki dua roh binatang yang tinggal dalam tubuhnya. Salah satunya adalah kelabang yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun, dan yang lainnya adalah naga yang tidak terkendali. Secara keseluruhan, pertarungan di alam hampa menghasilkan beberapa hasil yang lumayan. Hal itu pada dasarnya memperkuat kekuatan mereka dengan membantu si Liang dan Xiaoqing mencapai tingkat keempat. Proses terobosan Xiaoqing menonjol di antara kerumunan. Beberapa binatang bahkan menghentikan kultivasi mereka sendiri untuk menyaksikan tontonan itu. Jiwa kelabang dan naga menari-nari di sekucur tubuhnya, membiarkan diri mereka diserap. Mereka akhirnya menyatu di sekelilingnya, melingkar dan berkelok-kelok dalam cahaya putih dan ungu yang terang. Kelabang itu menjelma menjadi anting-anting ungu yang menempel di telinga kirinya. Hal yang sama berlaku untuk naga hitam yang berbentuk anting-anting hitam dan melengkapi dirinya di telinga kanannya. Itu adalah kesuksesan besar. Xiaoqing mungkin bisa bersaing untuk memperebutkan gelar manusia terkuat saat ini. Orang pertama yang dilihatnya saat membuka mata adalah tuannya yang murah hati, yang sudah mengharapkan evolusinya yang sukses. Xiaoqing tersenyum gembira. Kekuatan yang dimilikinya sekarang sangat besar. Sementara pohon dewa sibuk memuji salah satu jenderalnya, lonjakan kekuatan roh bisa dirasakan di kejauhan. Sepertinya macan putih juga menginginkan perhatian untuk dirinya sendiri. Saat ia mulai berperang saat level kekuatannya melonjak drastis, sambil membuka sayapnya, kucing besar itu secara dramatis membuat terobosan di udara agar semua orang bisa melihatnya. Itu adalah evolusi yang memang pantas. Ia telah bekerja keras dengan Thorn dan mengelola sebuah kota selama 3 tahun terakhir. Tetapi begitu juga orang lain, dan mereka menuai manfaat dari kerja keras mereka secara bersamaan. King Kong, Tyrannosaurus, Glacier, Diamond Cow, dan anggota geng lainnya mendorong diri mereka hingga batasnya, memperkaya tubuh mereka dengan Spirit Tide. Mereka mengatakan bahwa saat hujan maka akan turun dengan deras. Itulah yang sedang terjadi saat ini. Gadri telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Hari ketika semua orang menjadi cukup kuat untuk berdiri bersamanya di puncak. Kosmos memberikan restunya, dan musuh-musuh Mystic Mountain sebaiknya bersiap untuk apa yang akan datang. Berbicara tentang musuh, mari kita lihat apa yang terjadi dengan benua Australia yang penuh dengan binatang buas. Di sana sisa-sisa manusia Australia berjuang keras, tetapi pada dasarnya mereka berjuang dalam pertempuran yang sia-sia. Mereka mungkin berhasil membunuh 1 atau 2 orang karena putus asa, tetapi jumlah binatang buas dan kekuatan mereka yang unggul mungkin terlalu banyak untuk bertahan hidup. Seorang prajurit tunggal yang telah berjuang melawan serangan binatang buas entah berapa lama mulai kehabisan tenaga. Di dunia dan era ini, Australia terdiri dari 14 negara berdaulat. Semuanya menderita berbagai tingkat penyergapan. Dari setiap benua di dunia, mereka memiliki skala kerusakan dan jumlah korban tertinggi. Bahkan para prajurit yang dikerahkan pemerintah, yang terbaik dari yang terbaik, berjatuhan seperti lalat. Semua orang tewas, hanya menyisakan beberapa orang yang tertinggal untuk meratapi rekan-rekan mereka yang telah hilang. Mereka berhasil melindungi satu kota, tetapi hampir semua orang tewas dalam melakukannya. Pemimpin tim dengan setengah hati menasihati pasukannya untuk menyeka air mata mereka, karena mereka berhasil melakukan apa yang ingin mereka lakukan, melindungi kota. Mereka yang mengorbankan hidup mereka agar misi berhasil tidak mati sia-sia. Itulah hadiah hiburan mereka. Itulah sentimen yang harus mereka ulang dalam pikiran mereka untuk terus maju. Sekarang setelah mereka berhasil mempertahankan kota, apa selanjutnya? Mereka harus pulang dengan keluarga mereka dengan selamat. Tidak ada yang punya waktu untuk itu. Nah, bagaimana kalau meledak menjadi ketiadaan, diuapkan oleh zat berbahaya tingkat nuklir?
Pemimpin tim menyaksikan prajuritnya yang tersisa musnah dari keberadaannya. Anda pasti tidak menyadari bahwa dia ada dalam komik yang kacau. Siapa pelakunya? Anda bertanya, ya kita pernah melihat salah satu sebelumnya. Dunia menjuluki salah satu dari mereka sebagai binatang penghancur, Australit. Bertahun-tahun yang lalu dunia terjerumus ke dalam keputusasaan ketika salah satu bajingan ini mendatangkan malapetaka. Dan sekarang ada lusinan dari mereka yang keluar dari tanah, seolah-olah mereka muncul dari neraka untuk menimbulkan kekacauan. Raungan mereka melengking dan melengking, kekuatan mereka sangatlah dahsyat. Saya benar-benar benci menjadi manusia di ayat ini. Bro, kembali ke gunung berkabut. Evolusi simultan terus berlanjut. Spirit Tide bekerja lemur untuk memasok binatang buas dengan kekuatan roh yang cukup untuk melangkah ke level berikutnya. Yang menonjol di antara binatang buas adalah pembunuh emas favorit kita, Flash, yang dikelilingi oleh pasukan semut mutan yang teruji terang. Anehnya, Flash telah membuka garis keturunan semut kaisar surgawi yang tertidur di dalam dirinya. Garis keturunan yang sangat langka ini memberinya kekuatan yang tak tertandingi dan kerangka luar yang terus berkembang. Anda lihat, Anda memperhatikan evolusi garis keturunan kerajaan yang tak terduga ini dari jauh. Selain Flash, Ratu Semut juga telah membagikan garis keturunan Ratu Semut. Pasukan semut terus melampaui potensi mereka satu demi satu. Namun, ancaman kebangkitan kegelapan membingungkan. Dari gunung berkabut, Gadri dapat merasakan kekuatan roh abnormal menyebar di seluruh Australia tanpa henti. Tidak diragukan lagi bahwa kegelapan bersiap untuk serangan yang mengerikan. Dan mereka hanya memiliki waktu terbatas sebelum gelombang roh resmi berakhir. Secara logika, musuh tidak akan bergerak selama periode kekuatan roh bebas di dunia ini. Dia menganggap bahwa pemulihan cepat Blackfoot Dragon seharusnya merupakan hasil kerja kegelapan. Ini berarti bahwa seperti Gatri, perwujudan evolusi jahat juga sedang merekrut rekan saat ini. Merasa bahwa tuannya sedang berpikir keras, Xiaoqing bertanya kepadanya apa yang sedang difikirkannya. Khawatir dengan kekuatan kegelapan yang terus tumbuh, Yu Ziyu menugaskan Xiaoqing untuk menekan orang-orangnya agar maju dan menjadi lebih kuat. Itu termasuk 3 kota federasi mereka dan Dewan Kegelapan. Merasakan urgensi dalam suaranya, Xiaoqing menurut. Pertarungan pemungkas akan segera dimulai. Dari semua aspek ini akan menjadi pertarungan paling berbahaya yang harus dihadapi pegunungan berkabut.